11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kewenangan dari kejaksaan. Sebelumnya mungkin kita tahu bahwa jaksa tugasnya hanya sekedar menuntut ataupun membuat surat dakwaan. Tetapi jaksa punya peran yang lebih besar daripada itu loh, terutama di bidang datun. Di bidang datun sendiri, jaksa dikenal sebagai jaksa pengacara negara, yang dimana jaksa pengacara negara atau JPN diberikan kewenangan khusus melalui surat kuasa khusus maupun surat perintah untuk menyelesaikan perkara dalam bidang-bidang kewenangan di perdata maupun tata usaha negara, di mana yang terdiri dari subjek di mana negara, pemerintah, BUMN, dan juga BUMD. Kemudian untuk objek sendiri yaitu terkait perdata dan tata usaha negara. Dalam tugas dan kewenangannya, jaksa dalam bidang datun terdapat 5 tugas utama, yakni penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juri dari Universitas Atmajaya. Saya sekarang sedang mengikuti program magang di kampus pelajar di Kejati, Yogyakarta. Setelah saya magang di sini, saya mulai memahami mengenai tentang penegakan hukum yang ada di Kejati. Penegakan hukum termasuk salah satu dari tugas dan fungsi kewenangan dari Datun sendiri. Jadi tugas JPN itu sendiri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di bidang perdata. Untuk contohnya ada beberapa. Yang pertama itu untuk pernyataan pilot, yang kedua pembubaran yayasan, dan yang ketiga itu untuk pembatalan perkawinan. Halo, aku Rahma Dias dari Universitas Jana Bandra. Saya adalah mahasiswa magang di klaster pelajar Kejati DIY. Di sini saya udah belajar tentang pertimbangan hukum. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pertimbangan hukum? Jaksa di sini JPN memberikan pelayanan kepada pemerintah untuk pertama yaitu pendampingan hukum. Ini dilaksanakan saat kegiatan itu berlangsung. Kedua, ada bantuan hukum saat pemerintah ini mengambil keputusan. Yang ketiga, ada audit hukum setelah kegiatan itu selesai. Yang terakhir, ada pertimbangan hukum tanpa pernyataan jika menemukan potensi masalah. Di sini saya menjadi salah satu mahasiswa magang di kampus terpelajar di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya telah mempelajari tentang bantuan hukum di bidang perdata, yang dimana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yaitu untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari pemerintah, dari lembaga pemerintahan pusat maupun daerah, maupun dari BUMN maupun juga apapun BUMD. Dengan tujuan untuk melakukan pemulihan pengembalian keuangan negara. Bantuan hukum di bidang perdata ini terdapat 2 penanganan, yaitu yang pertama secara litigasi dan juga non-litigasi. Litigasi itu artinya penyelesaian perkara atau sengketa yang dimana di dalam proses pengadilan, yaitu bisa di pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan juga bisa di MA maupun di MK. Kedua itu penanganan hukum secara non-litigasi, yaitu penyelesaian perkara yang dimana di luar proses pengadilan, yang dimana dalam proses non-litigasi ini dilakukan secara arbitrasi, negosiasi, dan juga mediasi, yang dimana tujuan dari adanya non-litigasi ini adalah untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian, yang dimana yang akan dituang dalam akta perdamaian, yang di dalam akta perdamaian itu diketahui oleh JPN dan juga kedua belah pihak. Hai everyone, kenalin aku Maulana Arifah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jana Bandra. Saat ini aku sedang mengikuti kegiatan program magang klaster pelajar di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Nah teman-teman, setelah aku mengikuti kegiatan magang di Kejati, ternyata aku mendapatkan materi terkait bantuan hukum teman-teman. Setelah dipelajari dari jaksa pembimbing kita terkait dengan bantuan hukum, ternyata Kejaksaan Republik Indonesia itu mempunyai tugas dan wewenang terkait pelayanan bantuan hukum. Nah, terkait dengan bantuan hukum ini, Kejaksaan itu dapat memberikan pelayanan hukum dalam bidang keperdataan maupun tata usaha negara. Dalam hal ini aku akan menjelaskan atau memberikan informasi kepada teman-teman dalam hal tata usaha negara. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia itu memberikan bantuan hukum dalam bidang tata usaha negara meliputi yang pertama, penanganan perkara di pengadilan. Nah, dalam hal ini jaksa akan bertindak sebagai tergugat atau termohon untuk mewakili pemerintah atau negara
dalam hal permintaan dari instansi terkait. Kemudian yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Kejaksaan. Nah, dalam hal ini Kejaksaan akan bertindak sebagai termohon, dalam hal ini sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. Kemudian pengujian uji material di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam hal ini juga sama, Kejaksaan akan bertindak sebagai termohon. Kemudian ada penyelesaian perkara dalam hal PKPU, dan terakhir Kejaksaan juga akan memberikan bantuan hukum terkait dengan pembubaran partai politik. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helena dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya berkesempatan untuk menjalankan program magang di klaster pelajar Kejati DIY. Tentunya teman-teman sudah tahu dong tupoksi dari bidang perdata dan tata usaha yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Untuk tupoksi lainnya yaitu tindakan hukum lain. Perlu diketahui bahwa tidak semua konflik bisa diselesaikan secara langsung di pengadilan. Salah satunya bisa melalui tindakan hukum lain berupa konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi. Dalam ketiganya memiliki perbedaan dalam JPN-nya. Dalam konsiliasi, JPN berperan sangat aktif seperti membuat konsep perjanjian dan ikut memutuskan hasil akhir dari perundingan. Lalu dalam mediasi, JPN hanya mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah, untuk menemukan win-win solution. Yang terakhir, dalam fasilitasi, JPN menyediakan fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebelum melakukan ketiganya, tentunya harus berdasarkan kesepakatan bersama para pihak melalui pernyataan tertulis. Untuk objeknya, tentunya permasalahan perdata dan tata usaha negara. Untuk subjeknya, ada pemerintah, badan usaha negara, dan badan usaha milik daerah. Halo, kenalin nama saya Heniza Afianti dari Universitas Jenderal Sudirman yang saat ini sedang magang di klaster pelajar Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini saya akan menjelaskan terkait pelayanan hukum yang pada dasarnya mempunyai prinsip. Nah, apa sih prinsipnya itu? Prinsipnya ialah untuk memenuhi permintaan masyarakat, orang perorangan atau badan hukum yang menghadapi permasalahan di bidang perdata maupun tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi. Terdapat 4 pelaksanaan dalam pelayanan hukum pada jasa pengacara negara ini. Yang pertama ada secara tertulis, secara lisan, secara daring atau sistem elektronik, dan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh jasa pengacara negara itu sendiri. Pelayanan hukum ini tidak dapat diberikan oleh siapapun, tetapi ada batasan-batasannya. Yang pertama itu oleh orang perorangan atau badan hukum yang bukan milik negara yang sudah ditangani oleh advokat. Yang kedua adalah orang perorangan atau badan hukum yang bukan milik negara yang telah atau sedang menghadapi persidangan di pengadilan. Dan yang terakhir ada permohon yang mengajukan ke alamat instansi lainnya. Mengapa ada pembatasan ini? Karena untuk menghindari perbedaan pendapat hukum dan atau mencampuri urusan proses hukum yang telah berlangsung. Berbeda dengan pengadilan negeri pada umumnya karena terdapat dismissal proses dan juga persiapan pemeriksaan seperti itu. Jadi pembekalan materinya sangat jelas dan dapat diterima dengan baik. Mungkin yang terakhir, magang di Kejati.
Pengadilan Agama Yogyakarta. Pembelajaran materi catur hari ini selesai. Terima kasih. Bagaimana kesan kalian?